Oke, kita sampai pada kesimpulan dari kata pengantar. Pada saat yang sama, kita harus menyadari bahwa Smith telah menjadi sasaran kritik penting. Joseph Scumter dalam bukunya yang berpengaruh, History of Economy Analysis, menarik perhatian pada kurangnya kemurahan hati Smith terhadap para pendahulunya. Sementara baru-baru ini, Murray Rothbard menuduhnya sebagai penjiplak yang tak tahu malu. Penting juga untuk mencatat serangkaian kritik sehubungan dengan kontribusi analisis Smith, sebuah baris yang dimulai dengan karya rekan Skotlandia, James Maitland, Earl of Lauderdale ke-8 yang karyanya Nature and Origin of Public Wealth pertama kali diterbitkan pada tahun 1804. Buku ini yang mengantisipasi banyak komentar di kemudian hari, menarik perhatian pada dugaan kekurangan dalam perlakuan Smith terhadap teori nilai, subjektif, pembagian kerja, dan perbedaan antara kerja produktif dan tidak produktif. Lauderdale juga berbeda dalam penolakannya terhadap doktrin Smith bahwa setiap orang yang hemat adalah dermawan publik. Setiap orang yang hemat adalah dermawan publik. Maksudnya, dengan dia menghemat, uang tersebut akan masuk ke dalam perekonomian. Entah dengan cara dia menginvestasikan uangnya atau dia menabung uangnya. Jika dia menabung uangnya di bank, maka bank akan meminjamkan uang tersebut kepada pengusaha. Jika dia menginvestasikannya langsung kepada pengusaha, maka dia memberikan injeksi modal kepada si pengusaha. Dengan begitu, setiap kali pengusaha mendapatkan uang sebagai modal, maka akan menambah kekuatan pengusaha. Dengan menarik perhatian pada pentingnya pengeluaran untuk barang-barang konsumsi sebagai sarana untuk menarik dana untuk investasi dalam produksi barang-barang tersebut. Kekhawatiran Lauderdale terhadap tingkat pengeluaran barang-barang konsumsi dan pentingnya distribusi pendapatan kemudian ditanggapi oleh Robert Malthus dalam pertukaran dengan David Ricardo yang menarik perhatian John G.M. Keynes. Di sini John Maynard Keynes. Biasanya kalau kita sebut sekarang, para pengikutnya itu Keynesian. Lauderdale yang menulis dengan tingkat moderasi yang berbeda-beda, terutama dalam bukunya Notes on Adam Smith Wealth of Nation, tetap mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang serius untuk dipertimbangkan. Beberapa komentar selanjutnya yang memiliki suatu genre, bahkan kurang moderat, tetapi patut mendapat perhatian pembaca. Murray Rothbard, misalnya, menyimpulkan bahwa reputasi Smith adalah sebuah misteri dalam teka-teki yang dibungkus dalam sebuah teka-teki. Misterinya adalah kesenjangan yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya antara reputasi Smith yang tinggi dan realitas kontribusinya yang meragukan terhadap pemikiran ekonomi. Menariknya, dalam menulis dari perspektif Austria, Rothbard seperti Lauderdale sangat kritis terhadap perlakuan Smith terhadap nilai. Mengutip J.A. Scumter sebagai orang yang menulis dengan penghinaan terselubung mengenai kontribusi Smith. Namun, meskipun ada referensi ke Adam Smith, tidak pernah Scumter sering mengakui kekuatan intelektual Smith menyimpulkan bahwa meskipun The Wealth of Nation tidak membuat ide-ide yang benar-benar baru dan meskipun tidak bisa disejajarkan dengan Principia karya Newton atau Origins karya Darwin sebagai pencapaian intelektual, buku ini tetap merupakan pertunjukan yang luar biasa dan layak mendapat kesuksesan. Kuncinya mungkin terletak pada apresiasi Scumter terhadap fakta bahwa kontribusi Smith terletak pada bidang sistem. Tampak jelas bahwa konsep sistem filosofis atau analitis sebagai semacam mesin imajinasi sangat tepat untuk menggambarkan kontribusi Smith terhadap teori ekonomi. Seperti telah kita lihat, argumen Smith memungkinkan kita melanjutkan dari satu bidang analisis ke bidang analisis lainnya dalam urutan yang cukup jelas dan logis, mulai dari analisis harga hingga distribusi, dari analisis distribusi hingga perlakuan terhadap arus melingkar, dan kemudian penjelasan mengenai pertumbuhan. Selain itu, tampak jelas bahwa Smith mengajukan karyanya menangani masalah-masalah logis yang berbeda dalam urutan tertentu, dan dalam bentuk yang berhasil menunjukkan saling ketergantungan fenomena ekonomi. Jika dikatakan bahwa cara Smith menangani masalah-masalah tertentu selalu lebih unggul daripada yang ditemukan dalam karya-karya orang sezamannya, maka benarlah bahwa bentuk dan isi mesin imajinasi Smith menunjukkan pemahaman tentang saling ketergantungan fenomena ekonomi yang tidak dapat ditandingi oleh para pembuat sistem hebat lainnya pada masa itu, kecuali Turgot. Dalam hal inilah sebenarnya kontribusi Smith dapat ditemukan, seperti yang diungkapkan Profesor Wiener.
sumber orisinalitas Smith terletak pada penerapannya yang terperinci dan rumit pada belantara fenomena ekonomi mengenai konsep pemersatu sistem hubungan sebab akibat dan terkoordinasi dan saling bergantung yang sudah dimiliki oleh para filsuf dan teolog. Jadi, saya kira mungkin karena wawasan Adam Smith yang luas, maka dia menyatukan pemikiran-pemikiran ini. Walaupun sebenarnya pemikiran-pemikiran ini bukan Adam Smith yang membuatnya, tapi dia menyatukan, membuat satu garis besar, membuat satu kerangka besar. Lalu dia menyatukan itu semua dan lalu dia tuliskan di buku ini. Bagaimana cara menerapkannya, apa dampaknya jika diterapkan. Maka orang-orang memang mengatakan bahwa Adam Smith tidak murni bahwa semua yang ada di dalam buku ini adalah pikiran dia, tapi banyak mengutip dari pikiran-pikiran orang sebelumnya atau sezamannya. Tapi pada akhirnya banyak juga orang yang memuji bahwa melalui Adam Smith, melalui apa yang telah dituliskan oleh Adam Smith, hal luar biasa itu bisa masuk ke dalam bisa masuk akal untuk mereka. Diterapkan pada dunia umumnya. Menariknya, poin dasar permasalahan ini dipahami oleh para penulis yang lebih dekat dengan peristiwa tersebut dibandingkan Profesor Wiener. Gubernur Cornwall dari Massachusetts, gimana sih cara bacanya? Salah satu mengkritik Smith yang tajam dengan cepat mengapresiasi bahwa The Wealth of Nations merupakan institut prinsipia yang berisi hukum-hukum gerak, yang dengannya operasi komunitas diarahkan dan diatur, dan oleh yang harus mereka periksa. Menulis beberapa saat kemudian, Douglas Stewart juga mencatat bahwa mungkin diragukan sehubungan dengan penyelidikan Smith apakah ada buku apapun di luar lingkaran ilmu matematika dan fisika yang sekaligus sangat sesuai dengan susunannya dengan aturan logika yang masuk akal, sehingga dapat diakses oleh pemeriksaan pembaca awam. Ini tentu saja merupakan pujian yang akan dihargai oleh Smith, meskipun dia sadar akan nilai sistem yang berhubungan bersama-sama dalam khayalan, berbagai gerakan dan efek yang berbeda yang telah dilakukan dalam kenyataan, dan tentang keindahan. Dari susunan sistematis pengamatan yang berbeda dihubungkan oleh beberapa prinsip-prinsip umum. Dua pilar kesuksesan Smith dapat direpresentasikan sebagai kontribusinya terhadap produksi sistem analitis dan dukungan terkait perdagangan bebas. Namun seperti yang ditunjukkan oleh Tex Graeber, dukungan Smith terhadap kebebasan perdagangan tidak mencatatkan kemenangan signifikan selama masa hidupnya. Artinya, perdagangan bebas itu belum terjadi di Adam Smith, bahkan sampai dia mati. Dan sampai sekarang pun juga begitu kan. Perdagangan bebas masih berupa kerangka yang terus-menerus didorong, berupa wacana yang terus-menerus didorong oleh aktivis-aktivis ekonomi. Hal ini sejalan dengan poin yang telah dikemukakan oleh Rashid. Memang benar bahwa penulis terakhir ini secara persuasif berargumentasi bahwa ketika kemenangan benar-benar terjadi, hal ini sebagian besar disebabkan karena pesan Smith sangat relevan dengan kepentingan Inggris. Senada dengan itu, penelitian Tex Graeber menunjukkan bahwa meskipun ada pengagum kontemporer seperti Douglas Stewart, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa banyak orang yang mengeksplorasi argumennya dengan sangat hati-hati. Sebelum 2 dekade pertama abad ke-19, dia menyimpulkan, tampaknya pada saat kematian Smith dikenal luas dan dikagumi sebagai penulis The Wealth of Nations, namun perlu dicatat juga bahwa hanya segelintir orang di zamannya yang melihat bukunya mempunyai pengaruh yang unik. Namun, jika kontribusi Smith hanya dipahami oleh segelintir orang pada saat kematiannya, situasinya akan segera berubah. GBC dan khususnya David Ricardo memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan makrostatis dan dinamika makro-Smithian. Namun, dalam kaitannya dengan perkembangan dimensi Skotlandia, tokoh yang paling signifikan tidak diragukan lagi adalah Douglas Stewart, profesor filsafat moral di Universitas Edinburgh. Universitas yang sama dengan tempat Adam Smith mengajar pertama kali. Stewart sangat mempengaruhi generasi baru Skotlandia seperti James Mill, Junior McCullough, dan Francis Horner yang gayanya lebih teknis daripada gaya Smith. Memang Adam Smith berkontribusi tidak pada technically, tapi Adam Smith berkontribusi pada wilayah filsafat ekonominya. Dan beberapa di antaranya memiliki akses ke Edinburgh Review dalam bentuk barunya. Sebuah jurnal yang digambarkan sebagai satu-satunya jurnal ekonomi di Inggris Raya pada saat itu. Munculnya ortodoksi klasik yang digambarkan sebagai bahasa Inggris dan di mana orang Skotlandia seperti James Mill dan McCullough
memberikan kontribusi yang signifikan, membuahkan hasil yang hampir tidak dapat diantisipasi oleh Smith. Munculnya ortodoksi berbasis Smithian berkontribusi pada keyakinan bahwa asal-usul subjek ini berasal dari tahun 1776, sehingga setidaknya untuk sementara waktu membuat karya-karya tokoh-tokoh besar terlupakan. Konti Gailani, Hume, Stewart, Quesney, Turgot, dan nama tapi beberapa. Mungkin karena orang-orang lebih menyukai hal yang bersifat filosofis, gampang dicerna, mudah diingat, gampang dipahami, sehingga teori-teori yang berkaitan dengan perhitungan kompleks itu kurang disenangi dan mereka terbenam di dalam dikalahkan oleh tulisan Adam Smith. Donald Winch mengutip sebuah bagian penting dari JBC, murid setia Smith, yang setelah melakukan tinjauan sejarah yang ekstensif menyimpulkan bahwa kapanpun inquiry Into the Wealth of Nation dibaca dengan penuh perhatian akan terlihat bahwa sampai masa penerbitannya ilmu ekonomi politik belum ada. The Wealth of Nation. Oke. Memang ekonomi dan politik dan hukum itu satu kesatuan keilmuan gitu, satu bidang keilmuan dan lalu berkembang menjadi terpecah menjadi 3 sekarang ini. Hukum sendiri, politik sendiri, ekonomi sendiri. Tidak mengherankan jika Dupont de Nemours yang mengedit beberapa tulisan Quesney dengan judul penting The Origin and the Progress of New Science mendapat protes tajam, gagasan yang muncul di benak Anda untuk menolak kami, dan yang tidak Anda sembunyikan dengan baik. Sayangku, tidak menghilangkan fakta bahwa Anda melalui cabang Smith, cucu Quesney, keponakan Turgot yang Agung. Sebagaimana dikemukakan Hudson, dan dengan fasih, dari sudut pandang analitis, kerugian dan pengucilan yang terjadi setelah tahun 1776 yang diikuti dengan transformasi subjek dan bangkitnya dominasi ortodoksi klasik Inggris sangatlah besar. 1776, buku ketika itu adalah tahun ketika buku ini dipublikasikan. Buku The Wealth of Nation. Penggunaan metode sejarah dalam mengatasi permasalahan teoritis merupakan salah satu kerugiannya. Demikian pula keprihatinan terhadap pengangguran dan model akumulatif primitif yang sangat ditekankan oleh Stewart. Sementara ortodoksi klasik seperti yang dikembangkan oleh Ricardo dan James Mill, Ricardo di sini adalah David Ricardo, tidak menunjukkan minat terhadap masalah perbedaan tingkat pertumbuhan atau perekonomian yang belum berkembang. Ironisnya, persepsi konvensional mengenai kontribusi Smith juga menderita akibat berkembangnya ortodoksi, setidaknya untuk satu musim. Di sini, perhatian mungkin tertuju pada perhatian Smith pada proses penyesuaian pada keadaan keseimbangan, dan pada penekanannya pada pengetahuan yang tidak sempurna. Mungkin ada pendapat bahwa logika sistem klasik yang ketat seperti yang dikembangkan oleh Ricardo secara tidak sengaja karena Ricardo mengharapkan siswa yang serius membaca The Wealth of Nation. Oke, pada awalnya berarti David Ricardo ini mendukung penuh pemikiran Smith di dalam buku The Wealth of Nation. Tapi pada akhirnya ternyata David Ricardo menemukan teorinya sendiri yang itu bertentangan dengan teori Adam Smith. Saya nggak tahu teori Adam Smith yang mana dan teori David Ricardo yang mana. Membantu penerusnya melupakan perspektif luas Smith tentang cara kerja perekonomian. Referensinya lagi-lagi pada persoalan bentuk. Dalam hal ini konsep Smith tentang aliran sirkular dengan fokusnya pada analisis proses, di mana semua besaran ditetapkan dalam waktu dan dalam konteks lingkungan, di mana semua sektor dan kelompok sosioekonomi terintegrasi secara horizontal dan vertikal. Yang lebih serius lagi adalah fakta bahwa ortodoksi klasik memungkinkan kita menganggap ilmu ekonomi sebagai sesuatu yang terpisah dari etika dan sejarah, sehingga mengaburkan tujuan Smith yang sebenarnya. Mengacu pada masalah-masalah ini, Terence Hudson dalam sebuah bagian yang menarik berkomentar bahwa Adam Smith tanpa disadari dipimpin oleh tangan tak terlihat untuk mencapai tujuan yang bukan merupakan bagian dari niatnya, yaitu menetapkan ekonomi politik sebagai disiplin otonom yang terpisah. Profesor McPhee menyampaikan hal serupa ketika mencatat bahwa merupakan sebuah paradoks sejarah bahwa analisis buku 1 yang di dalamnya Smith mengambil garis keturunannya sendiri seharusnya melampaui metode filosofis dan historis yang sangat ia sukai dan menunjukkan karakter Skotlandianya. Oke, kita selesai di pengantar. Selanjutnya kita akan masuk ke buku 1 Adam Smith atau bab 1 karena buku ini digabung. Sebenarnya buku ini ditulis selama 12 tahun, jadi saya kira beberapa kali dilakukan penerbitan, beberapa kali diterbitkan. Kalau dulunya ini disebut buku 1 sampai buku 8, tapi sekarang mungkin dia bergeser menjadi satu buku dan setiap bukunya menjadi bab. Kedepannya kita akan menggunakan diksi bab, tidak buku, agar tidak membingungkan. Oke, terima kasih.